Baik, sekarang kita akan menjelaskan mengenai sejarah kepanduan dunia. Yang pertama, pada tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kemudian tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain, yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki saja dengan nama Scout Boy. Kemudian pada tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes mendirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girls with, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Nah, kemudian pada tahun 1914, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana 1919 dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois McLaren. Beliau mendapat sebidang tanah di Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Kemudian pada tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Nah, kemudian pada tahun 1918 beliau membentuk Roper Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Ataupun tahun 1992 beliau menerbitkan buku Rovering to Success, yaitu mengembara menuju bahagia. Nah, buku ini juga menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampahnya menuju ke pantai bahagia. Nah, seperti itu. Kemudian pada tahun 1920 diselenggarakannya Jambore dunia yang pertama kalinya, yaitu untuk tempatnya di Olympia Hall di London gitu. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu sedunia. Nah, masih di tahun 1920 dibentuklah Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris, dan tahun 1958 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, itu di negara Swiss. Nah, 19 kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin, yaitu dari Inggris, kemudian Kolonel J.S. Nelson, itu dari Inggris, kemudian Major D. Spry dari Kanada, yang pada tahun 1965 diganti oleh R.T. Lund pada tanggal 1 Mei 1968. Kemudian diganti lagi oleh Dr. Lasgio Nagy sebagai sekjen. Nah, Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, kemudian di Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Serikat. Nah, mungkin demikian sejarah kepanduan dunia. Untuk materi selanjutnya adalah tentang perintis kepanduan dunia. Berbicara mengenai gerakan pramuka, sepertinya nama Baden-Powell sudah tidak asing lagi, karena beliau yang telah mendirikan gerakan kepanduan di dunia untuk yang pertama kalinya. Nah, berikut saya akan jelaskan tentang biodata Baden-Powell. Biodata Baden-Powell. Nah, di sini ada gambar yang nampak sosok beliau kurang lebih seperti itu, seperti yang ada di gambar. Dengan nama lengkap Robert Taft Hazen Smith Baden-Powell. Beliau adalah seorang tentara Inggris dan juga pendiri The Boy Scout. Para pandu memanggilnya dengan BP dan mempunyai nama kecil Step Hansen. Beliau lahir di kota
dan Inggris pada tanggal 22 Februari 1857 dan wafatnya di Nyeri, Kenya pada tanggal 8 Januari 1941. Berarti kurang lebih beliau itu hidup selama 84 tahun ya. Nah, kemudian ayahnya itu bernama Profesor Domin Boden-Powell, merupakan seorang profesor guru besar geometri di University Oxford. Dan sedangkan ibunya itu bernama Miss Henrietta Grace Smith, yang merupakan seorang putri dari Admiral Kerajaan Britania Raya yang terkenal, itu William T. Smith. Nah, untuk selanjutnya adalah riwayat hidup Baden-Powell. Yang akan saya jelaskan adalah secara garis besarnya saja. Nah, yang pertama, pada tahun 1998 beliau telah menulis buku yang berjudul Scouting for Boys. Buku ini merupakan salah satu buku yang dibuat oleh Baden-Powell, namun yang paling terkenal adalah buku Scouting for Boys. Kemudian pada tahun 1910 Baden-Powell meletakkan jabatannya di Dinas Ketentaraan dengan pangkat terakhirnya itu adalah Letnan Jenderal. Nah, mulailah Baden-Powell berkonsentrasi penuh untuk mengembangkan kepanduan ke seluruh dunia. Nah, kemudian pada tahun 1912, Baden-Powell mengadakan perjalanan keliling dunia untuk menemui para pandu di berbagai negara. Pada tahun ini juga Baden-Powell menikah dengan Olaf St. Clair Soames pada tahun tersebut, dan kemudian dikaruniai 3 orang anak, yaitu Peter, Heather, dan Betty. Nah, ini untuk sosok Olafnya ya. Nah, ini gambaran istri dari Baden-Powell. Kemudian pada tahun 1920 beliau diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Dan pada tahun ini juga Baden-Powell mendapat gelar Lord Baden-Powell of Ewell dengan julukan Baron oleh Raja George ke-5. Nah, dan pada tahun 1939 beliau itu pindah ke sebuah rumah yang dibangunnya di Kenya. Nah, kepindahan beliau itu dikarenakan setelah menikah dengan Olaf, beliau mendapat permasalahan dalam kesehatan gitu. Jadi beliau itu suka pusing dan akhirnya beliau memutuskan untuk pindah ke rumah yang dibangunnya di Kenya mulai tahun 1939 hingga beliau pun menutup usia di sana pada tahun 1941. Nah, untuk selanjutnya adalah pengalaman Baden-Powell yang berpengaruh pada kegiatan kepramukaan. Yang pertama itu dari pembinaan watak ibunya. Karena ditinggal oleh ayahnya sejak kecil, sehingga ibunya mendidik Baden-Powell untuk bisa hidup mandiri karena sudah ditinggalkan oleh ayahnya itu pada usia 3 tahun. Kemudian dari keterampilan, dari kakaknya itu mendapat keterampilan berlayar, berenang, berkemah, berolahraga, dan yang lain-lainnya. Kemudian dari sifatnya, sifat Baden-Powell itu yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka main musik, menggambar, mengarang, sehingga disukai oleh banyak teman-temannya. Kemudian dari pengalaman di India, itu sebagai pembantu letnan pada resimen 13 kavaleri, dan juga berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung, serta juga keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball O'Hara. Nah, Kimball O'Hara ini adalah seorang anak laki-laki India yang sangat cerdas. Ini asal mula adanya permainan Kim pada pramukaan. Kita biasa mengenal ada Kim Cium, Kim Raba, Kim Dengar,
Kim rasa, dan Kim kombinasi. Nah, ini adalah asal mulanya. Jadi, Kim itu dianalogikan kemampuan indera manusia. Dan ternyata itu diambil dari nama anaknya, Kimball O'Hara. Jadi Kimball O'Hara itu mempunyai panca indera yang sangat baik, yang sangat bagus karena dilatih oleh Baden Powell. Kemudian terkepung bangsa Boer itu di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari, dan itu dalam keadaan kekurangan makanan. Dan selanjutnya itu berhasil mengalahkan kerajaan Zulu. Kerajaan Zulu itu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Nah, pengalaman-pengalaman itu ditulis dalam buku dengan judul Aids to Scouting, yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidikannya dengan baik. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah tentang berdirinya Kepanduan Nasional Indonesia. Keberadaan kepanduan di Indonesia itu yang kala masih dalam jajahan Belanda tidak lepas dari gagasan Baden Powell yang menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kepramukaan di Indonesia itu tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari penjajahan. Nah, yang pertama itu zaman penjajahan Belanda. Gerakan kepanduan diadaptasi di negeri Belanda dengan nama Pathfinder. Pada masa penjajahan Belanda, J. Smith mendirikan Pathfinder Indonesia sebagai cabang Pathfinder dari Belanda. Nah, para tokoh pergerakan nasional Indonesia ternyata juga merasa tertarik dengan gagasan Baden Powell yang tertuang dalam buku Scouting for Boys, sehingga dibentuklah organisasi-organisasi kepanduan pribumi. Saat itu terdapat ratusan organisasi kepanduan pribumi, antara lain itu JPO, yakni kepanjangannya Javanese Pathfinders Organize, yang didirikan pada tahun 1916 atas inisiatif SP Mangkunegara ke-7 di Solo. Yang selanjutnya, kepanduan pada zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman ini, gerakan kepanduan Indonesia tidak boleh dilangsungkan, dan sebagai gantinya, anak-anak dan pemuda Indonesia dimasukkan dalam gerakan Keibodan dan Seinendan. Dan yang selanjutnya itu kepanduan pada awal kemerdekaan. Setelah masa kemerdekaan, dibentuklah organisasi kepanduan yang bersifat nasional. Di antaranya itu IPINDO atau kepanjangan dari Ikatan Pandu Indonesia, dan kemudian ada juga PKPI, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan ada juga Popindo. Kalau Popindo itu Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Jadi pada saat itu IPINDO merupakan federasi bagi organisasi kepanduan putra. Nah, sedangkan organisasi putri yang dua tadi, yang itu PKPI dan Popindo. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Gerakan Pramuka. Awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Netherlands Pathfinders Organicity atau disingkat NPO pada tahun 1912, yang kemudian berubah nama menjadi Netherlands Indische Pathfinders Vereniging atau disingkat NIVE pada tahun 1916.
Di tahun yang sama, Mangkunegara 7 membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Japanese Pathfinder Organization atau disingkat JPO. Lahirnya JPO ini memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis. Pada saat itu diantaranya ada Hizbul Waton atau disingkat HM pada tahun 1918. JJP atau Jong Java Pathfinders pada tahun 1923 dan National Pathfinders NP National Indonesian Pathfinders atau Nativis Pandu Pemuda Sumatera atau PPS dan penyatuan organisasi Pandu diawali dengan lahirnya INPO atau Indonesian Pathfinders Organization pada tahun 1926 sebagai peleburan dua organisasi kepanduan National Pathfinders Organization atau NPO dan Young Indonesian Pathfinders Organization atau JIPO. Melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Pathfinder. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah Pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Pada tanggal 23 Mei 1928, lalu muncullah PAPI atau Persaudaraan Antar Pandu Indonesia yang anggotanya terdiri dari Info, Siap, Nativis, PPS. Setelah kemerdekaan lahirlah kepanduan yang bersifat nasional yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945. Nah, dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut, maka dibentuklah Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia, namun juga terkendala karena kurangnya kekompakan antara anggota yang tergabung di dalamnya. Lalu pada tahun 1960, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada 9 Maret 1967 Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh. Adapun lahirnya gerakan pramuka di Indonesia, yaitu Gerakan Pramuka Indonesia lahir pada tahun 1961 dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan. Kita lihat bahwa jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepadan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu. Maka peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah ketetapan MPRS nomor 2/MPRS tahun 1960 pada tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330C yang menyatakan bahwasannya dasar pendidikan di bidang kepanduan itu adalah Pancasila. Seterusnya, penertiban tentang kepanduan pada pasal 741 dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka pada pasal 349 ayat 30. Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa lor badan faulisme pada lampiran C ayat 8. Nah, ketetapan itu memberi kewajiban agar pemerintah melaksanakannya. Karena itu Presiden atau mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia yang bertempat di Istana Negara. Pada hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbarui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut pramuka. Presiden juga menunjukkan panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri P dan Kaprov Prijono, Menteri Pertanian DRA Haji Soleh, dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa Ahmadi, serta Menteri Sosial Mujadi Jojo Martono. Panitia ini tentulah perlu suatu pengesahan
Dan kemudian terbitlah keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 1961 pada tanggal 5 April 1961 tentang panitia pembantu pelaksana pembentukan gerakan pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961. Panitia ini yang kemudian mengolah anggaran dasar gerakan pramuka sebagai lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 dan tanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator.